Selamat siang mahasiswa semua ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini kalau nggak salah pertemuan terakhir ya semester ini ya. Di tengah kuliah yang tidak optimal ya lewat online ya. Mudah-mudahan lah ya. Tidak walaupun tidak optimal, kita niatkan sebagai ya amal ibadah ya. Jadi bisa mendapatkan kepahamannya atau penguasaan kita terhadap materi ini, mudah-mudahanlah diberikan jalan oleh Allah ya. Walaupun kuliahnya mungkin tidak optimal melalui online, interaksinya juga tidak optimal, tetap bisa Anda semua bisa menguasai materinya. Kayak saya coba berikan e-booknya, jadi bisa Anda baca-baca lagi. Kemudian kuliahnya kalau Anda anggap perlu, oh ya ini juga mungkin di sini saya coba rekam ya. Rekamannya bisa diulang lagi kalau dianggap perlu. Ya. Juga saya sampaikan di sini ya, ingatkan ke Anda semua. Anda semua ini sekarang udah calon sarjana, makanya disebutnya mahasiswa, bukan lagi siswa. Ya, Anda harus sadar ilmu Anda tidak tergantung kepada dosen. Jadi jangan salahkan nanti kalau dosen, wah dosennya nggak ngajar atau apa, dosennya nggak jelas ngajarnya. Emang kalau nggak jelas Anda nggak dapet ilmunya gitu kan, repot gitu. Ya dicari sendiri. Saya juga harus mengakui mungkin tengah pandemi seperti ini dengan kuliah online, ya Anda cari sendiri, baca sendiri, memang seperti itu yang dialami oleh semua mahasiswa sebetulnya. Saya juga dulu mahasiswa S1 lebih parah lagi karena waktu pertama kali pindah ke Depok, jadi dosennya jarang yang ngajar, jadi satu semester mungkin ngajar 2 kali di awal kuliah sama akhir kuliah gitu. Tapi tetap aja nggak boleh menjadi alasan kita bahwa kita nggak bisa paham atas topiknya gitu, karena ya apa ilmu kita ya kita sendiri yang nyari pada akhirnya, pada esensinya akhirnya seperti itu. Walaupun sekarang kampus ya lebih tertib lah, disiplin ya, dosennya kalau nggak ngajar dosennya bisa dihukum juga. Zaman saya mungkin ya ekstrim ya, udah baru pertama kali pindah ke Depok itu benar-benar banyak sekali mata kuliah itu hanya ngajar 2 kali ketemu, 3 kali, 4 kali, 6 kali ketemu udah jago banget. Oke ya, kita lanjutkan bahasan kita. Ini ya, oh ya, ini sukuk and sukuk market ya. Sebagian sudah kita diskusikan, misalnya ada masih mau masuk. Oke. Kita ada bahas ini ya sebagian, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini detail sekali makanya saya katakan kayaknya sih nggak akan tercapai apa disampaikan semua, bisa disampaikan semua di kuliah ini. Anda harus baca sendiri, bagusnya makanya kuliah ini sebetulnya bentuknya tanya jawab. Anda sudah coba baca apa yang belum dipahami, kita diskusikan. Itu harapan idealnya seperti itu. Akhirnya disebutnya student centered learning, mahasiswa yang belajar, bukan teacher centered teaching. Mahasiswanya yang belajar, bukan dosen yang ngajar. Temannya sampai sekarang juga masih belum bisa sepenuhnya tercapai seperti itu ya. Oke lah ya. Kalau belum bisa tercapai kan nggak harus di apa namanya tidak dikerjakan semua gitu ya.
Oke ya, kita kemarin sampai sini ya. Ini konvensional bond pada dasarnya sukuk itu bukan debt. Makanya ini sebetulnya bentuk sekuritisasi sukuk ini. Jadi suatu aset disekuritisasi, ya, aset securitization makanya. Nah, ini yang menjadi mengemuka sekarang di zamannya Jokowi, yaitu karena melakukan perusahaan-perusahaan itu di perusahaan BUMN didorong untuk melakukan sekuritisasi, aset securitization, gitu ya. Yang disekuritisi ini adalah, makanya kalau di Indonesia disebutnya aset, bahasa Inggrisnya dulu ya, aset backed securities. Jadi sekuritas, surat utang atau surat berharga yang di-back, dijamin oleh suatu aset, gitu. Ya. Di Indonesia terjemahnya jadi efek beragun aset. Ini bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggrisnya ABS, Asset Backed Securities. Ini bahasa Indonesia EBS, efek beragun aset. Efek beragun aset sendiri di Indonesia masih baru, sekitar ya baru PUJK-nya, peraturan OJK-nya baru 2015-2016. Ketinggalan sekali dibandingin Malaysia. Nah, sukuk ini sebetulnya mirip dengan aset backed securities, efek beragun aset. Yaitu ada suatu aset, ini juga saya perlu jelaskan, saya minta ngajar di Bank Indonesia udah lama sih, 5 tahun yang lalu, 4 tahun lah. Jadi sendiri masih banyak yang belum ngerti itu, banyak di internal Bank Indonesia. Setidaknya yang waktu saya datangi ya, saya diundang di divisi UMKM-nya Bank Indonesia, itu mereka ngundang juga dari berbagai divisi mereka. Itu kesimpulan saya sih, karena saya ngajar yang paling dasar, karena setelah saya diskusikan sama mereka, pemahamannya dasar sekali. Yang perlu dipahami, aset yang disekuritisasi ini, ya, aset backed securities ini, sekuritisasi dari aset ini bukan aset tetap begitu, tanah gitu disekuritasi, bukan. Tanah oke deh bisa, atau bangunan bisa, selama aset itu menghasilkan arus kas. Jadi arus kasnya itu yang disekuritisasi gitu. Makanya waktu itu saya rubah aja judulnya sekuritisasi kredit gitu. Jadi satu kredit yang sudah disalurkan oleh bank, nah biasanya ini kreditnya bentuknya KPR, kredit pemilikan rumah, ini sekuritisasi gitu. Karena KPR itu yang sudah berhasil disalurkan oleh bank, itu ada arus kasnya itu berbentuk pembayaran kreditnya dari nasabah yang telah diberikan KPR oleh bank. Nah, banknya kemudian melakukan sekuritisasi. Daripada saya nunggu sampai 15 tahun baru bisa peroleh pokok utang yang telah saya salurkan kepada nasabah saya ini gitu, kira-kira banknya ngomong begitu, saya jual saja KPR ini kepada investor lain gitu. Saya dapat duit kas dengan jaminan KPR ini, jadi silahkan nanti nasabahnya bayar, itu bukan masuk ke rekening atau ke saya lagi sebagai bank, tapi masuk ke rekeningnya si nasabah, apa sih, investor yang telah membeli sekuritas yang saya keluarkan. Jadi sekuritisasi itu berbentuk sekuritisasi kredit gitu. Ini biar ngerti ininya ya. Kalau nggak salah di sini disinggung juga sih buku ini. Jadi bentuknya ini sekuritisasi. Nah, kalau di sukuk ini sebetulnya sekuritisasi dari arus kas yang dapat diperoleh
oleh pemilik aset gitu. Jadi seakan-akan makanya selalu dengan istilah atau dengan frase seakan-akan ya, karena ini sebetulnya pemilikan aset dari katakan pemerintah Indonesia mengeluarkan sukuk itu harus ada asetnya itu yang dijadikan underlying aset dari sukuk itu berbentuk katakan bangunan Kementerian Keuangan gitu, bangunan instansi pemerintah yang lain, Bappenas atau siapa lah kementerian apa itu disekurtisasi seakan-akan pemerintah kemudian menyewa gedung itu gitu loh. Jadi ada pengalihan pemilikan kepada yang kita diskusikan kemarin yang disebut Special Purpose Vehicle SPV, itu suatu perusahaan cangkang. Perusahaan itu hanya cangkang aja. Kalau disebut cangkang kayak kerang gitu loh. Cangkang itu kan gak ada artinya sebetulnya. Yang artinya itu ya yang bermakna itu, yang bernilai itu adalah mutiaranya gitu, atau ya daging dari si kerang itu, karena dagingnya masih bisa dimakan kan oleh manusia, ada harganya. Cangkang itu nggak ada harganya sama sekali, dibuang biasanya. Kalau bagus ya masih jadi hiasan kali, tapi nggak ada harganya. Persis seperti special purpose vehicle itu suatu perusahaan paper company, perusahaan yang benar-benar hanya kertas, makanya sebutnya paper company. Itu pada kasus sukuk ini dia diperlukan untuk mentransfer kepemilikan dari aset pemerintah itu. Kalau ini surat utang pemerintah bentuknya sukuk ya, itu ada aset pemerintah seakan-akan ditransfer pemilikannya kepada si SPV ini gitu loh. SPV itu kemudian memberikan menyalurkan kembali uang kas yang diperoleh dari pemerintah kepada bondholdernya gitu. Jadi butuh ada SPV karena untuk agar transaksi akad sukuknya ini berjalan, karena harus ada pengalihan kepemilikan. Mungkin lebih tepatnya pengalihan hak pengelolaan gitu. Cuman kan bisa mengelola satu aset kalau ada pengalihan kepemilikannya kan. Nah itu detail sekali lah dari sisi hukum pajak, karena asal Anda tahu kalau ada ada pengalihan kepemilikan itu ada muncul kewajiban pajak gitu. Jadi dari pajaknya sendiri, dari Dirjen Pajak tuh harus menyetujui bahwa ini si SPV ini tidak kena pajak. Kalau kena pajak udah transaksi sukuknya jadi nggak menarik karena muncul duit di situ kan. Ada kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat di transaksi sukuk ini. Jadi mahal, makanya sukuk ini. Makanya kemudian si dirjen pajaknya harus diajak ngomong gitu loh. Oh, ini kalau transaksi sukuk lu jangan minta, jangan nagih pajak ya, kira-kira begitu lah. Jadi ada kesepakatan dengan dirjen pajak, itu penting. Bukan hanya sukuk, nanti ada, mungkin pernah Anda dengar namanya REITs, sampai sekarang nih nggak muncul lagi nih Jokowi ya. Zaman Jokowi ini kan banyak zaman ini ya, jadi awal-awal aja. Mungkin Anda pernah dengar REITs namanya. Ini juga hampir mirip seperti kisah si aset nih, namanya Real Estate Investment Trust. REIT S-nya apa ya? Securities kali ya. Securitization atau securities gitu ya. Singkatnya REITs. Diterjemahkan bahasa Indonesia-nya apa aja dia? Lupa saya. Ini di awal-awal mencorong banget lah, jadi omongan lah, jadi kesannya keren gitu loh di pemerintahan Jokowi yang awal. Karena saya tahu persis nih, saya langsung ketemu sama orang-orang OJK yang ngurusi hal ini gitu loh. Waktu itu masih komisarisnya tuh Pak Mulyaman Hadad.
dari deputi gubernur BI kemudian jadi ketua OJK, komisioner OJK Pak Mulyaman. Niatnya sih bagus, patut aku ya diapresiasi lah. Jadi rates ini karena penting sekali. Sebagian besar rates itu terbit di Singapura justru. Jadi perusahaan-perusahaan kayak Lipo, ada beberapa lah. Saya pernah menguji seorang mahasiswa MMUI, dia topik skrip tesisnya itu tentang rates, karena kebetulan emang dia kerja di Lipo yang banyak menerbitkan rates gitu di Singapura. Jadi Lipo itu bisa dapetin dana untuk bangun apartemen, bangun macam-macam, termasuk mungkin yang Meikarta ini yang nggak kedengeran lagi ceritanya di zaman Jokowi awal kan ada Meikarta sih. Siapa Lipo tuh pengen bangun kota besar sekali, saingannya Jakarta, dia kasih nama Meikarta kan. Istrinya pendiri Lipo Group itu John Riyadi, ibunya James Riyadi, itu namanya Mei, orang Chinese ya. Kayak dia kasih nama deh kota baru itu yang bakal berkembang banget katanya dengan apa akses kereta cepat Jakarta Bandung itu dikasih nama Meikarta untuk saingan dari Jakarta, saking PD-nya ini. Itu salah satu dananya dari Rich. Nah ini juga ya panjang lah ceritanya, saya cuma ngomong bahwa ini suatu sekuritisasi aset, sekuritasnya kemudian dijual ke publik. Nah itu justru di Singapura, jadi yang menikmati justru investor di Singapura. Kenapa nggak di Indonesia? Karena pajaknya tinggi sekali, orang pajak, dirjen pajak di Indonesia belum sepakat gimana agar rates ini bisa maju di Indonesia dari sisi pajak, gimana gitu lah caranya. Jadi seperti itu. Di rates belum sepakat, di sukuk sudah gitu loh. Kira-kira gitu. Nah ya, ini sekedar mau ini aja kasih. Jadi sekuritisasi sebelum sukuk. Jadi ada asetnya, harus ada aset. Tapi aset yang menghasilkan dana gitu loh. Kemudian karena ada kebutuhan masalah transaksi atau akad sukuk itu harus ada pengalihan aset, makanya dibikin suatu paper company yang menerima pengalihan kepemilikan tersebut sampai batas jatuh tempo sukuk ini, jadi nanti dialihkan lagi ke pemerintah gitu loh. Jadi nggak mungkin hilang lah kepemilikan aset pemerintah, makanya nanti dipanjang lagi ceritanya kalau secara politis nih bisa di apa tuh, dipolitisasi. Oh pemerintah menjual aset tersebut, bukan begitu sebetulnya. Jadi ada itu tetap ada pengalihan aset gitu, pemilihan kepemilikan aset dari pemerintah pada suatu paper company. Walaupun kemudian ya secara hukum diamankan lah ya, nggak mungkin ini kemudian nanti bangunannya Kementerian Keuangan tiba-tiba disita gitu oleh sukuk holder, nggak sampai kayak begitu juga gitu. Cuman memang ada pengalihan kepemilikan gitu ya. Ini biasanya tahu nih, karena kemarin juga nanya special purpose vehicle. Jadi di dunia keuangan tuh umum gitu, termasuk tadi masalah pajaknya umum digunakan special purpose vehicle gitu. Termasuk pembangunan jalan tol itu pasti pakai special purpose vehicle. Coba Anda bayangkan ada suatu perusahaan baru, katakan apa tuh, anak perusahaannya Jasa Marga atau anak perusahaannya Waskita Karya, malah oh, Jasa Marga sih masih mending, berpengalaman puluhan tahun mengelola kan, dia operator dari jalan pertama di Indonesia Jagorawi dikelola oleh PT Jasa Marga. Waskita Karya kan masih baru sebagai pengelola tol, pembangun tol aja masih baru. Itu bedain tuh kontrak konstruksi tol sama operator tol. Kok bisa dapetin dana triliunan loh bangun satu ruas tol
7 triliun. Seperti becak ayu tuh, Bekasi Cawang Kampung Melayu. Sampai sekarang belum jadi. Ruas tol, belum nyambung gitu loh. Mahal tuh. Kok bisa? Bahkan yang dikasih dana itu bukan waskita karyanya. Waskita karya punya anak perusahaan, waskita tol ini nanti bikin lagi paper company gitu loh. Karena dia mengelola tuh waskita tol itu, waskita tol road, anak perusahaan waskita itu mengelola bisa 13 ruas tol. Bangun hampir saat yang bersamaan itu. Karena jadi mercusuarnya pemerintahan Jokowi kan. Nah itu setiap ruas tol itu dibikin SPV-nya. Anak perusahaan baru, paper company baru didirikan, mungkin hanya beberapa bulan sebelum proyek itu tol itu berjalan, disuntik oleh waskita karya mungkin hanya 10, mungkin hanya 50 miliar, 100 miliar, padahal dia nanti ngutang bisa tadi 6 triliun, 7 triliun, kok bisa gitu. Nah itu ya konsep yang saya bilang sebagai proyek finance gitu. Makanya saya share bukunya, walaupun dugaan besar saya waskita karya dan seluruh konstruksi tol di Indonesia termasuk pembangunan pelabuhan, airport, mungkin Anda dengar airport di mana tuh Majalengka ya, di Jawa Barat tuh cuma jadi tempat foto-foto doang. Penerbangan yang hampir di sana masih sedikit sekali, itu kan proyek rugi. Itu nggak mungkin kalau pembangunannya menggunakan pola pendanaan sepenuhnya pakai proyek finance. Itu pasti jadi mangkrak. Nah itu pasti melibatkan special purpose vehicle. Ini saya jelaskan agak panjang lebar karena Anda kemarin ada yang nanya ya, special purpose vehicle, biar sekalian tahu lah. Nah sukuk itu pada dasarnya itu sekutisasi, makanya harus ada asetnya gitu lah. No necessary underlying asset, usually tangible asset. Makanya saya tekankan di sini, tangible asset pun nggak bisa, nggak selamanya tangible asset itu bisa jadi underlying asset. Kalau tangible asset itu tidak menghasilkan arus kas, nggak bisa pada dasarnya dijadikan underlying asset dari suatu sukuk gitu. Harus ada arus kas yang dihasilkan oleh aset tersebut, baru bisa dijadikan aset dasar underlying suatu kontrak suku. Ini mudah-mudahan Anda paham nih, kalau enggak Anda harus baca. Karena ini suatu konsep gitu yang saya kok khawatir dari kuliah ini nggak sepenuhnya bisa dipahami secara mendalam lah setidaknya. Anda harus baca, mau nggak mau. Maka kemampuan bahasa Inggris juga harus ditingkatkan. Dulu ada mata kuliah bahasa Inggris, nggak tahu sekarang ada apa nggak. FEU itu terkenal standar kuliah bahasa Inggrisnya zaman dulu ya tuh paling keras gitu, karena emang harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus untuk bisa memahami buku-buku kayak gini kan. Kalau enggak ya bubar aja. Saya nggak tahu tapi di zaman Anda ya, mungkin kemampuan bahasa Inggris mahasiswa sekarang udah bagus sekali, jadi nggak perlu mata kuliah bahasa Inggris. Dulu mata kuliah yang paling ditakuti di FEU salah satunya adalah bahasa Inggris selain statistik. Nah, kalau Anda nggak lulus bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris, waduh, alamat bubar itu kuliahnya, sampai nggak bisa lulus gitu, karena bahasa Inggrisnya aja nggak kuasai, gimana bisa baca gitu. Kira-kira gitu ya. Nah ini banyak sekali ininya ya. Kalau di konvensional bond belum, tidak selalu perlu gitu loh ada underlying aset, dalam hal kalau dia bukan underlying aset tapi sebetulnya jaminan, garansi, atau ya jaminan ya, kolateral. Nah nih, unless collateralized, jadi kalau bondnya itu ada ada aset yang terlibat dalam kontrak bond itu. Cuman kalau bond itu nggak harus ada jaminannya, kalau dia nggak mau ada jaminan bisa juga, tentu saja ada konsekuensi nanti pembayaran bunganya jadi lebih mahal. Kalau di konvensional bond, ini perbandingannya nih. Ya, nah ini klaimnya itu kalau konvensional bond itu ya
klaimnya hanya terbatas pembayaran bunga dan pokok utangnya, pembayaran pokok utangnya. Nggak punya hak untuk sampai ke aset perusahaan yang diberikan hutang, nggak punya. Makanya bondholder itu menjadi pihak yang paling lemah kalau terjadi masalah pada perusahaan yang berhutang, katakan pada perusahaannya terlikuidasi gitu, bangkrut, udah nggak punya klaim sampai aset sebetulnya, hanya sampai pembayaran utang dan pokok dan cicilannya saja. Beda dengan sukuk. Kalau sukuk sampai ownership claim gitu, karena dia pada dasarnya tadi ada pengalihan kepemilikan gitu. Jadi kalau perusahaannya gagal bayar, dia bisa klaim sampai asetnya gitu loh. Asetnya itu dijual bisa bayar utang yang pernah saya berikan sebagai sukuk holder. Kalau bond holder tuh nggak sampai situ secara hukum nih, biar Anda bisa paham. Kemudian pricing, gimana harganya? Depend on rating. Kita belajar detail ya, biasa Anda paham ya Anda. Nah, itu gimana kalau sukuk? Pada dasarnya juga ada uh, ada ratingnya gitu loh ya. Makanya di sini katakan sih dia bilang use of indicative yield benchmark on reference rate gitu. Yield yang indikatif yield yang di benchmark dikaitkan dengan suatu reference rate, tapi pada dasarnya sih ada juga rating atas sukuk gitu. Kan dia maksudnya ini apa sih? Yang ini nih, nggak sepenuhnya pakai rating, maksudnya dia gitu. Si penulis buku ini loh, kita nggak harus sepenuhnya sepakat dengan suatu buku ya, apalagi di mata kuliah yang sifatnya masih berkembang seperti ini. Beda dengan manajemen keuangan gitu yang di konvensional ya, waduh itu ilmunya udah baku gitu loh. Kalau kita nggak sepakat dengan apa yang ditulis di buku itu bisa buku teks ya, itu bisa kacau. Kalau di sukuk mungkin gitu masih bisa. Mungkin maksud saya ini nggak sepenuhnya kita setujui gitu loh, bahwa hanya menggunakan indicative yield yang di benchmark dikaitkan dengan suatu reference rate. Maksudnya apa? Reference rate ini juga persoalan nanti nih. Apa yang disebut reference rate? Referensinya tuh kemana gitu loh. Jujur aja di kalangan Islamic Finance biasanya reference rate-nya itu masih mengkaitkan dengan di dunia konvensional gitu. Jadi suku bunga konvensional itu berapa sih gitu. Kita kira-kira yang mendekati itu gitu. Semangatnya tuh masih begitu di sebagian ya, mungkin bisa dibilang sebagian besar di industri keuangan syariah gitu. Jadi kalau kita minjem ke perbankan syariah nih, itu biasanya nanti mirip-mirip tuh, karena masih saingan gitu, dan bahkan saingan besar ya. Sebagai gambaran aja, perbankan syariah kita itu asetnya tuh kurang dari 5% dibandingin perbankan konvensional. Dia masih kecil sekali, ya wajar kalau masih begitu, ke depan nggak begini lagi gitu loh. Jadi ya benar-benar ya sukuk ya, dia lihat rating kamu berapa, segitulah nanti yang return yang akan diterima oleh sukuk holder gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kita lanjutkan lah ya. Ini masih panjang banget ya. Oke, tadi saya buka, kayaknya nggak mungkin sepenuhnya bisa kita deliver gitu di kuliah ini. Tuh kan ya, although an underlying asset is indeed necessary for sukuk, gitu ya, sukuk itu butuh underlying asset, tapi tidak semua aset itu qualify to be the underlying. Tidak semua aset bisa ya, itu pertama harus menghasilkan arus kas. Dalam artian aset itu menghasilkan revenue gitu loh. Jangan tanah terlantar nggak menghasilkan revenue apa-apa. Mungkin tadi gedung kan masih bisa disewakan, walaupun tadi itu ya ada sekali lagi tanda petik ya, seakan-akan mengakali. Jadi kan gedung itu milik pemerintah, selama ini juga pemerintah nggak bayar sewa gitu kan.
Cuman kalau ini bentuknya sukuk, nah itu didesain sedemikian rupa, terjadi pengalihan kepemilikan gedung pemerintah itu, pemerintah kemudian seakan-akan membayar sewa agar kontraknya ini sesuai dengan syariah Islam. Ya begitulah. Kalau dibilang mengakal-akali, tadi pakai istilah saya tanda petik ya, ya itulah kejadiannya gitu loh. Kontraknya yang berbeda. Nanti arus kasnya bisa sama persis, makanya saya bilang tadi reference rate-nya masih ngelihat yang konvensional. Ini konvensional berapa sih suku bunganya? Katakan 10% ya. Suku kira-kira harus memberikan kepada suku holder sekitar 10% biar dia tertarik gitu loh, mau berinvestasi di suku. Kalau returnnya sukuk lebih rendah daripada konvensional, nggak ada yang mau lah beli sukuk. Kira-kira kan gitu logika sederhananya. Apalagi di tengah suku perbankan syariah itu masih ya embrio, kalau mau dibilang janin, itu masih balita lah, boro-boro disebut balita lah, masih kecil sekali di negara kita, di Indonesia loh, di sukuk. Walaupun sukuk di beberapa negara, di Malaysia, di Qatar, Pakistan mungkin ya itu loh cukup besar. Kita kan masih merangkak. Ya lucu ya, negara muslim terbesar di dunia, cuman Islamic finance-nya itu termasuk ketinggalan. Karena dulu ya di zaman Orde Baru kita bisa paham ada semacam fobia, Islam fobia, itu kan baru di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Harto, baru ada pendirian Bank Muamalah, walaupun Bank Muamalah pun sampai sekarang masih tetati-tati, termasuk perbankan syariah yang jelek kan kinerjanya. Terakhir kali udah mau bangkrut tuh. Harus diselamatkan oleh OJK, ditawarkan kiri kanan sahamnya. Gitu. Walaupun sekarang ada perkembangan baru ya, BUMN perbankan syariah gabung di Bank Syariah Indonesia, kita punya harapan besar lah ini jadi lebih bagus ke depannya. Oke. Ini ada semua asetnya, ya harus ada aset yang halal, apalagi ini ya, nggak usah diomongin deh. Apa naik klub gitu, gedung naik klub apa, nggak boleh dijadikan underlying aset sukuk lah, jelas lah, nggak usah diomongin gitu. Tapi kan perlu di state ya, namanya buku kuliah gitu, perlu dinyatakan gitu. Jadi harus aset yang halal, yang subhat aja nggak boleh gitu, bisnisnya nggak jelas gitu. Wow, nggak jelas loh, artian manfaat buat masyarakat gitu loh. Ya kan ada yang kayak gitu kan, atau apalah gedung pabrik pembuat senapan gitu, atau pembuat senjata api gitu, bisa nggak, jadi nggak boleh dijadikan underlying sukuk gitu. Bahkan hotel saja itu sebagian besar tuh tidak dimasukkan sebagai efek syariah, termasuk daftar efek syariah hotel. Lucu ya, kecuali hotel yang ada di daerah Mekah dan Madinah. Itu lucu juga, Anda udah belajar belum tuh? Sudah belajar nih ya. Itu daftar efek syariah. Mungkin sebelum ini ya, sebelum dites ya. Kan ada syariah stock gitu, syariah compliant stock gitu. Jadi saham-saham yang secara syariah itu comply gitu, sesuai dengan syariah Islam. Itu kan kalau di Indonesia dikeluarkan daftar efek syariah. Sebenarnya di dalamnya bukan hanya saham tuh, semua tuh termasuk obligasi ini, sukuk, macam-macam lah. Makanya disebutnya daftar efek syariah. Itu untuk saham itu, saham hotel itu semuanya dikategorikan sebagai non halal instrumen gitu loh, unik nih. Ada baca di bukunya lah gitu. Kecuali di hotel yang ada di, kenapa sih kok saham hotel itu dikategorikan
non halal kan lucu kan? Kalau Anda curious ya, itu saya itu menarik karena didiskusikan di situ salah satunya daftar efek syariah itu syariah compliant stock gitu loh. Nah itu didiskusikan. Kenapa kok hotel tuh kok nggak dimasukkan ke semuanya tuh nggak boleh dibeli tuh kalau kita pakai efek syariah. Unik kan? Karena bisnis hotel kan kenapa gitu loh kok nggak boleh dikategorikan. Rupanya kalau kita telusuri hotel itu emang coba aja deh asal Anda tahu ya hotel bintang 2 bedanya dengan hotel bintang 3 itu perbedaannya ada di barnya. Fasilitas bar ya, bar itu udah minuman keras semua bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 ternyata itu di fasilitas itunya barnya itu yang berkaitan dengan minuman keras gitu loh, belum ya macam-macam lah yang selihatnya subhat apa ya, naik klub lah apa. Jadi kalau bisnis hotelnya sendiri gitu kan orang-orang menginap gitu loh kan nggak masalah dong gitu secara hukum syariah. Tapi rupanya kenapa hotelnya kok tidak dimasukkan daftar syariah? Rupanya salah satunya itu yang saya bisa pahami. Oh, rupanya di kalangan perhotelan dunia ini bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu pertama adalah fasilitas bar. Bar itu gimana? Termasuk kolam renang. Nah, udah susah deh kalau kolam renang udah apa itu terbuka nggak dibagi laki-laki perempuan ya buyar gitu kan. Coba aja anda ke Bali lah bule telanjang deh kita buka pintu hotel gitu udah anda cek deh itu saya baca langsung tuh saya cek langsung ke websitenya apa itu mengapa kok mengeluarkan kan. Jadi ngeluarin tuh MSCI si Composite Index yang syariah gitu ya. Itu adalah Morgan Stanley gitu. Perusahaan non muslim. Tapi dia kemudian karena dia punya bisnis di situ, ya dia bikin lah. Nah, salah satu definisi efek syariah MSCI itu adalah non hotel. Istilahnya apa sih? Hotel itu industri ya, lupa saya. Leisure. Makanya istilahnya leisure industri. Industri leisure tenang senang-senang gitu. Gitu lah. Itu tadi menarik lagi ya, kemana-mana soal halal nih. Anda perlu pelajari halal aset itu apa karena unik tadi saya ingat kebetulannya masalah hotel. Hotel tuh nggak masuk di daftar efek syariah baik di Indonesia baik di tadi Morgan Stanley ada beberapa tuh di bukunya tuh didetilkan tuh ada beberapa institusi gitu loh yang mengeluarkan daftar efek syariah. Di Malaysia juga ada, nanti bisa kita cek daftarnya itu. Jadi
Rokok udah tuh nggak masuk, rokok tuh tembakau nggak masuk, minuman keras jelas deh gitu. Nah itu kan tadi perusahaan membuat bom, membuat amunisi, membuat itu senapan, nggak masuk efek syariah. Tapi yang menarik nanti ada satu di situ adalah hotel. Gitu. Nah saya udah cek satu-satu, kecuali ada yang mana gitu, MSCI atau siapa gitu. Jadi ada 4 atau 5 kali institusi yang mengeluarkan daftar efek syariah gitu. Nah itu ada salah satu yang masih memasukkan hotel dengan syarat dia hotelnya ada di Mekah dan Madinah. Lucu juga, jadi hotel di Mekah Madinah rupanya udah di survei sama dia nggak ada ini, nggak ada apa tuh bar sama nggak ada kolam renang yang campur laki-laki perempuan. Bisa ekstrim, tadi saya bilang pengalaman saya langsung ekstrim tuh di Bali itu begitu keluar buka kamar hotel. Kemudian waktu saya pernah ikut itu ya, nginap hotel apa sih cukup besar tuh, itu udah merekrut perempuan nggak pakai baju kan, kalau di Bali kan betul nggak pakai baju, bukan aja nggak pakai baju renang, bener-bener nggak pakai baju, telanjang bulat ya, gimana mau dikategorikan saham syariah sih hotel kayak gitu loh. Walaupun mungkin di Indonesia nggak, ya kota Jakarta gitu nggak se ekstrim itu kali ya, cuman ya emang hotel sih kayak kebanyakan begitu, jadi unik gitu kan. Saya jadi tadi ingat masalah ini halal asetnya, hotel tuh nggak masuk daftar efek syariah gitu. Oke lah sampai situ ya, nanti bisa cek sendiri omongan saya. Oke, nah ini lihat nih, underlying asset itu adalah tangible physical asset with minimal part of it being cash. Itu sebagian ada cashnya lah. Underlying asset tuh tadi. Nah lihat nih, sekuritisasi. Mungkin tadi saya panjang cerita-cerita ini sekuritisasi pada dasarnya sukuk itu sekuritisasi. Nah dia mau ngomong di sini ini yang lebih ya apa namanya memantik perdebatan adalah sekuritisasi atas receivable gitu sebagai underlying aset. Underlying asetnya receivable lah. Ini sebagian besar ulama sih, setidaknya mazhab Syafi'i ya, mengharamkan, itu namanya bai'ul dain. Nah ini bai'al dain, jadi membeli hutang. Dain itu kan hutang kita beli gitu loh, makanya trading of debt gitu. Nah ini di Malaysia ini dibolehkan dengan prinsip maslahah. Nah ini Anda berkenalan sini, makanya belajar usul fikih. Maslahah itu maslahah, masalih mursalah, istislah gitu bahasanya, itu dalil. Jadi dalil itu bukan hanya Quran dan hadis aja. Zaman kita sekarang ini sesat, makanya belajar dulu fikih itu, usul fikih di mana kok di dunia, di Universitas Al Azhar, di Universitas Tunisia tuh. Al Azhar itu kan universitas Islam tertua, bahkan termasuk mungkin tertua di dunia yang masih ada sekarang. Universitas Harvard, Stanford, apalagi Universitas Indonesia ya, Indonesia baru tahun berapa berdiri. Universitas Al Azhar tuh di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi kan, itu tahun di awal abad ini kan, awal milenium, jadi 1000 gitu. Ketika dia mau nyerang Palestina itu kan, membebaskan dari pasukan salib kan tahun 1000-an. Sebelum dia bisa jatuhin salib, pasukan salib itu kan dia bikin universitas dulu. Jadi peradaban Islam dibangun dari universitasnya kan, dia kan menyingkirkan Syiah dulu kan di Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Universitas Al Azhar itu akidahnya itu jelas akidah Ahlus Sunnah. Nanti menyingkirkan Syiah dulu. Jadi Mesir itu dulu dikuasai Syiah, Bani Fatimiyah yang akidahnya nggak karu-karuan. Akidah batiniyah kan yang dianggap sesat oleh, jelas oleh ulama Ahlus Sunnah. Karena kita kan Ahlus Sunnah itu kan sekitar 80-90% lah
sisanya Syiah dan aliran sesat itu, termasuk Wahabi Salafi Wahabi yang gemar mengkafirkan orang, membid'ahkan orang itu termasuk 10% ya, 10% 20% di dunia ini. Jadi kalau ada yang rame-rame di Indonesia bid'ah ini lebih itu 10% dulu ya, minoritas gitu loh. Mayoritas itu ya di dunia ini ya akidahnya itu akidah Ahlussunnah, Asy'ari, Maturidi, termasuk Al-Azhar itu. Gitu. Nah itu kalau kita belajar usul fikih ya, dipelajari universitas tua tadi ya di dunia ya. Universitas di Madinah yang sekarang yang notabene dikuasai gerakan Salafi, walaupun nggak sepenuhnya juga Universitas Madinah itu menghasilkan banyak ulama yang moderat yang masih pandangannya ya tidak seperti Salafi Wahabi ya. Belajar bener usul fikih di sana karena nggak sepenuhnya juga dikuasai universitasnya, mungkin pemerintahannya, kementerian agamanya ya, dikuasai Salafi Wahabi, tapi universitasnya tidak. Makanya kita temukan lulusan-lulusan doktor dari Universitas Madinah, dari bahkan di Universitas Ummul Qura itu kan doktornya salah satunya yang jadi ketua NU. Said Agil Sirat itu kan dokter S1, S2, S3 dari Universitas Ummul Qura di Mekah. Maksudnya ini ya mau mengatakan, nggak mau nilai lagi Profesor Agil Sirat itu gimana ya, tapi maksudnya universitas itu di Arab Saudi sekalipun yang katanya digembar-gemborkan dikuasai oleh gerakan Salafi Wahabi, itu universitasnya masih independen gitu loh. Nah, buktinya masih ada orang yang seperti Said Agil Sirat atau di Universitas Madinah atau kayak siapa tuh yang di PKS, Hidayatul Wahid itu kan doktor S1, S2, S3 dari Universitas Madinah yang bisa sebagian Salafi Wahabi di Indonesia divonis sesat itu. Ada lagi Said Agil Munawar, profesor itu dari Universitas Madinah, NU itu. Maksud saya mau ngomong Islam itu luas gitu loh, jangan dengerin YouTube, jangan dengerin radio di Indonesia yang ada yang banyak gitu. Karena ini kalau dalilnya hanya hadis dan Quran dan Sunnah, maslahannya nggak dikenal. Ini prinsip maslahannya baru dikenal di usul fikih mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i aja tuh agak kurang menerima maslahah ini, karena menurut usul fikih mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, kalau kita pakai maslahah ini, prinsip maslahah ini repot nanti, karena bisa liar gitu loh. Bisa liar, tidak selalu liar. Makanya Imam Syafi'i maunya tuh harus selalu ada dasar Quran dan hadisnya. Makanya mazhab Syafi'i ini sangat terkenal kuat gitu loh dasar hadisnya. Makanya bisa kita cek itu ulama-ulama ahli hadis itu biasanya mazhabnya Syafi'i gitu. Akidahnya akidah Asy'ari. Mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi, nah itu ahli hadis gitu. Mazhab siapa lagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah itu mazhabnya tuh ahli hadis, dua ahli hadis terkenal itu. Jadi Imam Nawawi itu mensyarah kitab hadis Muslim, sementara Imam Ibnu Hajar Asqalani mensyarah kitab hadis Bukhari. Jadi dua kitab hadis utama itu disyarah oleh ahli hadis yang mazhab fikihnya Syafi'i gitu. Kita bisa cek semua. Itu biasanya mazhabnya Syafi'i itu ahli-ahli hadis. Gitu. Karena memang mazhab Syafi'i ini sangat ketat dalam mengambil hukum fikih yang harus berdasarkan hadis. Beda dengan Hanafi. Makanya di dua kutub di usul fikih, di mazhab fikih ada kutub yang sifatnya tuh sangat erat memegang hadis, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Tiga mazhab ini sangat erat, sangat
kuat memegang hadis, karena memang semuanya ini ahli hadis. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ahli hadis itu dua-duanya. Bahkan Imam Malik itu yang menulis pertama kali kitab hadis, kitab Al-Muwatta yang kita pernah singgung itu kitab hadis pertama yang ada di dunia. Tapi karena waktu ilmu hadis belum berkembang, sekarang kita kalau merujuk hadis bukan ke kitab Al-Muwatta, tapi ilmu kitab Bukhari. Imam Bukhari sendiri murid dari Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Imam bin Ahmad bin Hambal murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Jadi ini satu rentetan ulama, murid dan guru. Semuanya tuh ahli hadis gitu, termasuk dikelompokkan sebagai ahli hadis. Nanti ada ahli namanya ahli ra'yi. Jadi basisnya tuh ra'yu. Bukan berarti dia nggak pakai hadis ya, cuman dia lebih menekankan ra'yu itu mazhab Hanafi. Makanya ini maslahah ini hanya dikenal di, setahu saya ya, hanya di mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi itu sangat kuat peranan akalnya gitu. Jadi kalau nggak ada hadis gimana ya, pakai akal gitu. Itu maslahah. Apa dilihat ada maslahatnya nggak gitu? Kalau ada maslahatnya, ada manfaatnya gitu buat, makanya istilahnya public interest kan, ada manfaatnya buat masyarakat, diperbolehkan. Nah itu yang dikritik oleh Imam Syafi'i, bisa liar itu. Jadi kayak gini, bayi al-dain, membeli membeli hutang atau piutang nih kan, securitization of receivable itu menurut mazhab Hanafi bisa boleh dengan dalil maslahah mursalah gitu, disebutnya maslahah di sini atau istislah gitu. Di mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i nggak dikenal maslahah, harus paling jauh kias. Gitu. Setidaknya begitu. Makanya di kalangan mazhab Syafi'i itu inovasi Islamic finance itu agak lebih seret gitu dibandingin mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi itu lebih luas dia, karena prinsip usul fikihnya bisa menerima perkembangan-perkembangan baru, salah satunya menggunakan dalil maslahah. Jadi ingat, dalil itu bukan Quran dan hadis. Dalil itu macam banyak sekali dalil. Pertama memang Quran, nanti hadis, ada lagi apa? Ijma ulama. Nah, kalau udah nggak kenal ijma ulama, udah nggak pakai usul fikih, maunya hadis, udah nggak usah pakai mazhab, pakai. Kalau bermazhab itu salah satunya mengakui ada ijma, gitu, ijma ulama. Kalau nggak mau mengakui ijma ulama, ya udah berhenti pada Quran dan hadis, makanya nggak bermazhab, gitu. Salah satu ijma ulama itu apa? Sholat tarawih. Makanya sholat tarawih di Mekah sekalipun 21 rakaat kan, karena itu kesepakatan sahabat bahkan dari zamannya Umar. Walaupun ya boleh kalau tidak perlu 21 gitu loh. Tapi makanya di Mekah, Madinah dilestarikan itu 21 rakaat, karena itu kesepakatan zamannya Umar bin Khattab. Gak perlu maksudnya gitu loh disalah-salahin. Sesatnya Bita 23, ya itu orang yang ngomong itu benar-benar nggak baca sejarah gitu, malu-maluin orang ngomong kayak gitu. Ya, kalau kita tidak sepakat 23 rakaat karena sholatnya jadi cepet-cepet, jadi nggak khusyuk, ya boleh aja. Kalau 11, bahkan nggak sholat taraweh pun boleh kan, sholat taraweh hanya apa sunnah. Ini ribut sholat taraweh 21 rakaat dibilang bid'ah, ya nggak ngerti. Bahwa itu salah satu contoh ijma gitu. Makanya 23 gitu di Mekah Madinah, karena dimulai memang di zaman Umar bin Khattab di Mekah, tinggalnya di sana, di Madinah ya. Umar bin Khattab juga ya Mekah Madinah kan ya nggak tahu jalan, makanya di Madinah, di Mekah sekalipun Masjidil Haram 23 rakaat gitu. Bahkan kalau kita baca buku fikih Imam Malik mulai 36 rakaat bukan 23. Maksudnya apa? Mau 11 boleh, mau
23 boleh, 36 juga boleh. Imam Malik sholat tarawih 36 rakaat. Mau 100 rakaat juga boleh. Nah juga imam sholat sunnah sekuat itu. Nggak sholat pun juga boleh. Nggak dosa namanya juga sholat sunnah gitu loh. Tuh ijma ulama. Dia ada kias. Sampai situ tuh disepakati tuh 4 mazhab utama. Quran, sunnah, ijma ulama, kias, walaupun nanti beda-beda tuh cara namanya implementasinya antar mazhab. Nanti begitu berikutnya udah beda-beda tuh. Kayak maslahah nih, Imam Syafi'i nggak sepakat, makanya mazhab Syafi'i nggak kayaknya hampir nggak pernah sih pakai dalil maslahah gitu. Dalil kias, dalil apa. Jadi dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah, intinya itu yang saya sampaikan. Makanya bertemu di sini ada prinsip maslahah. Ini kalau orang belajar usul fikih ngerti. Ini maslahah ini hanya mazhab Hanafi, terutama di mazhab Hanafi. Mazhab Maliki mungkin masih boleh kali ya. Yang jelas mazhab Syafi'i, tahu saya nggak menerima itu bisa dijadikan dalil gitu. Karena nanti lebar kemana-mana. Ya di Malaysia itu apa tuh saham preference, Anda tahu nggak saham preference? Saham itu macam-macam, ada saham preference itu sebetulnya lebih dekat ke debt itu, quasi debt. Di Malaysia diperbolehkan dengan dalil ini masalah sekali lagi. Gitu. Ya, nah ini ya inilah ditolak lah. Makanya kalau di Indonesia tuh kan kalau saya lagi nyebut nama jadi nggak enak ya, Salafi Wahabi itu kan mengkritik gitu loh, bahwa ini nggak sesuai dengan syariah, ya boleh-boleh aja sih. Nggak. Maksudnya terbuka untuk itu, asal jangan ngomong vonis bahwa yang ini kayak Malaysia nih, kita vonis wah sesat nih Malaysia. Dah ini majelis ulamanya Malaysia bolehin kok dengan mazhab, dengan dalil mazhab Hanafi, prinsip usul fikih mazhab Hanafi itu maslahah. Walaupun ya agak lucu juga ya karena Malaysia kan gitu loh, mazhabnya Syafi'i kayak kita, atau kok giliran suku mau beralih ke mazhab Hanafi. Walaupun saya lagi boleh ya, mazhab itu gak wajib, boleh ya kita pindah ke mazhab yang lain. Kalau tidak bermazhab pun boleh. Mazhab itu kan hanya cara untuk mengambil hukum. Gitu. Nah ini saya singgung tadi ya, karena memang saya udah baca kok di sini singgung-singgung tentang aset back securities, makanya saya singgung tadi. Mudah-mudahan paham, kalau enggak perlu belajar sendiri. Pada dasarnya ini sekuritisi, aset back securitization. Ya, ada proses sekuritisi. Nah ini dia nih, sukuk are essentially asset back securities. Nah, Anda paham nggak ini? Tadi tuh, walaupun yang paling besar aset back securities juga biar nggak bingung nih, karena saya ngajar bingung. Ada namanya aset back securities. Ini segala jenis macam aset itu bisa disekuritisi kalau terutama asetnya itu menghasilkan cash. Tadi receivable kan saya punya piutangnya kan bakal dibayar tuh oleh langganan saya, kan ada arus cash yang akan terjadi di masa depan, itu bisa disekuritasi. Prinsipnya daripada saya nunggu masa depan sampai terkumpul, saya sekarang aja maunya deh. Nah, di percent value kan itu arus kas masa depan. Saya dapat percent value dari arus kas masa depan yang mungkin saya bisa peroleh kalau saya memiliki aset itu. Kasus ini tadi contohnya aset account receivable gitu. Oke, tadi KPR. Nah, KPR itu salah satu jenis aset backed securities, namanya mortgage. Nah, KPR itu bahasa Inggrisnya mortgage. Mortgage backed securities gitu. Jadi ABS sama MBS. Nah, mortgage backed securities itu mungkin kalau dilihat dari nilainya mungkin lebih 90% ABS itu adalah MBS gitu. Jadi yang banyak disekuritasi itu adalah KPR.
karena butuh banyak membangun rumah. Jadi daripada banknya nunggu 15 tahun lagi baru dapat pembayaran pokok utang, sekarang aja deh saya dapat cash. Sehingga dia bisa nyalurin lagi ke orang yang mau punya rumah dalam bentuk KPR baru. Nanti udah jadi KPR ya disekurtisasi lagi. Jadi proses penciptaan kredit rumah itu jadi gede. Jadi orang Amerika lebih mudah mendapatkan KPR. Jadi dia bisa dapetin rumah gitu loh. Jadi kebutuhan papannya terpenuhi, bukan hanya pangan, sandang, papannya juga terpenuhi. Dan di Indonesia ini masalah papan itu masalah rumah, makanya banyak orang susah dapetin rumah, KPR-nya mahal segala macam. Sehingga kalau nikah banyak kan kontrak atau di pondok mertua indah. Ikut mertua ini gara-gara ini mortgage backed securities-nya nggak berkembang. Tapi di Malaysia gede sekali, nggak usah di Malaysia, apalagi di Amerika gede sekali. Pasar mortgage backed securities gitu lebih gede dari surat utang negara yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Sampai kayak gitu. Nah, kenapa yang syariah nggak berkembang? Ya, mari kita bikin gitu loh, agar tadi kebutuhan papan terpenuhi kan tadi. Seperti saya sampaikan dari awal ya, namanya ilmu keuangan itu ilmu yang mendukung, memenuhi kebutuhan nasabahnya. Nasabahnya butuh papan ya, dibikin ini. Mortgage backed securities gimana sekuritisasinya, pasarnya gimana, gitu. Islamic Finance juga gitu. Jadi bikin dong mortgage backed securities yang sesuai dengan syariah. Anda bayangkan nih, udah sampai mortgage backed securities. Kalau udah bank aja yang, aduh bank itu kan institusi keuangan yang paling sederhana gitu loh. Kalau itu aja udah diserang tidak sesuai syariah, padahal sudah berupaya menjadi syariah, apalagi mortgage backed securities yang lebih kompleks gitu loh. Kalau ada orang nanti berupaya agar nih mortgage backed securities sesuai dengan syariah, ya kalau diserang dulu ya mati duluan, ini nggak berkembang. Padahal di Malaysia mortgage backed securities yang sesuai syariah udah berkembang luar biasa. Dia sampai punya ininya, institusinya disebut Cagamas. Itu sebagian buku yang diterbitkan oleh Malaysia, mungkin buku ini juga kali ini. Sebagian dananya dari Cagamas. Ini Cagamas butuh-butuh banget biar orang tuh makin ngerti tentang Islamic Finance, dia kasih duit orang. Termasuk ini mungkin nih. Ini kita lihat deh. Karena beberapa buku kelihatan di situ sponsornya Cagamas, karena ada logonya. Hebat kan? Jadi institusi keuangan syariah, dia berkembang besar, kemudian dia sadar ini harus ada proses pendidikan buat generasi muda, buat masyarakat, dia biayain tuh orang bikin ini buku, ini sekarang kita pakai bukunya. Sebagian juga, itu kayak tadi saya cerita, ya, karangan siapa sih itu? ISRA ya, singkatannya ISRA itu dibiayai oleh Cagamas. ISRA itu apa sih? Islamic di Malaysia. Oke. Ya. Ini karena gara-gara tadi ABS ya panjang juga nih. Ini Buy Aldain nih. Ini konsep dari Buy Aldain. Sekuritisasi. Makanya ini ESAC ini kan di Malaysia. Dia bikin prinsip nih. Sukuk insurance pada dasarnya Buy Aldain. Kalau pakai sudut pandang dia loh. Kalau kita nggak setuju ya silakan, nggak apa-apa. Gitu kan tadi saya bilang buku ini nggak namanya ilmu pengetahuan kan, bukan kitab suci. Kalau kita nggak setuju, sebenarnya bikin dong buku yang baru gitu loh. Makanya daripada cuma caci maki doang nggak sesuai syariah, coba bukunya mana yang bisa kita pakai gitu loh. Ini ketemu buku ini menurut saya udah bagus karena kita lebih terarah daripada nggak ada bukunya sama sekali. Asal-asalan. Saya udah lama saya nggak ngajar di program bisnis syariah. Dulu saya ngajar udah puyeng karena nggak ada bukunya, jadi asal-asalan ngajarnya. Saya nggak mau lah daripada asal-asalan dengan saya nggak ngajar gitu. Ya, kayaknya udah ada bukunya bagus. Oke, nah ini baru pengantarnya udah kayak begini ya. Kalau kita bahas satu-satu nih panjang juga nih.
prinsipnya nih, panjang sob. Ini prinsip dari bai dain. Karena ini bai dain ya ininya. Bai itu kan membeli, dain itu hutang. Itu. Maksudnya kalau prinsipnya bukan prinsip bai adain mungkin beda gitu loh ininya. Sukuk insuance. Prinsip untuk sukuk insuance kan seven guiding principle untuk sukuk insuance dengan basis bai al dain. Kan nggak harus ini gitu maksudnya, nggak harus bai al dain. Oke ya, mungkin ini ya sebagai wawasan aja tadi makanya saya jelaskan. Kalau nggak dijelasin sekuritisasi itu apa nggak ngerti juga Anda. Aduh, gara-gara lagi apa sekuritisasi panjang mana? Oke, nah ini dia prinsipnya ini ya. Seluruh Islamic Finance Product and Transaction harus sesuai dengan syariah. Itu. Kalau ada kontrak, oh nih ada kontrak yang sudah dilakukan oleh perbankan syariah atau di obligasi syariah nih seperti sukuk ini belum sesuai dengan syariah, silakan diperbaikan gitu semangatnya. Jangan dimatikan, kita lagi berkembang, lagi mau ngembangin gitu loh, daripada yang yang konvensional, ya kan? Ya namanya orang kan kayak bayi lah sekarang gitu, ya, belum bisa jalan gitu, kayak tadi masih kecil banget, jangan jangan dimatiin dia kalau dia masih jatuh, gagal ya dipelihara gitu loh, didukung biar nanti jadi besar, dewasa. Sekarang gitu saya sih bisa nilai sih nih Islamic Finance di negeri kita masih ya, makanya saya bilang tadi janin aja bukan, ini embrio apalagi anak-anak kecil banget lah. Maklum gitu loh, jangan dibunuh nggak sesuai syariah, udah nggak usah minjem atau transaksi lewat bank, minjem aja ke mertua, ngaco banget. Suruh pinjam ke mertua punya duit kagak, kalau punya duit juga nggak mau kali minjemin ratusan juta ke kita, mikir-mikir kalau gagal gimana. Nah itulah ada mekanisme, makanya ada perbankan sesuai syariah, tapi ya, dia lengkap nanti. Makanya udah saya jelaskan ke Anda, ada asuransi kredit. Nah, perbankan itu gimana sih dia bisa beroperasi? Harus ada institusi keuangan lainnya. Salah satunya adalah asuransi kredit, asuransi jiwa. Setiap kita mau kredit ke bank, bank itu pasti wajibin. Setidaknya kalau yang di KPR, wajibin apa? Ikut asuransi, minimal 2 asuransi itu. Asuransi kerugian, kalau kita beli rumah, jangan sampai rumahnya udah apa difasilitasi kreditnya oleh bank, hancur gitu kan. Wah, banknya rugi total. Jadi tutup kredit asuransinya. Oh, asuransi harus sesuai syariah. Ya, bikin asuransi syariah namanya takaful. Oh, harus takaful sesuai syariah, diperbaiki gimana maunya biar sesuai syariah kan gitu pikirannya. Jangan dikata-katain doang, asuransi. Waduh, puyeng ketemu orang kayak gitu. Ini orang-orang kayak gini kan mikirnya bumi itu datar. Udah susah ngomong orang kayak gitu. Udah tinggalin aja lah orang kayak gitu. Biasanya orangnya itu juga sih. Bumi itu datar, nggak peduli lah sama fakta-fakta yang ada. Masukin ya anti sama perbankan syariah, asuransi syariah sama. Tapi kalau kita lihat jidatnya hitam, kayak soleh banget gitu, pikirannya ngaco. Ya setidaknya itu ya, orang kayak gitu bolehlah. Kalau saya sih, kita kan nggak perlu benci lah, tapi itu loh fakta yang kita hadapi di masyarakat kita. Kalau Anda main mengembangkan Islamic Finance, Anda akan berhadapan dengan orang kayak gitu. Saya ketemu langsung, pajak nggak boleh, waduh. Kayak saya bilang, kalau udah konsep-konsep dasar dunia modern ini dia nggak terima, ya gimana mau mengembangkan Islamic Finance? Kan lucu, pajak nggak boleh katanya, nggak sesuai syariah. Sekarang kalau di rumah saya tanya dia, Anda kalau di rumah, kamu kalau di rumah bayar nggak iuran apa kebersihan, iuran tuh untuk bayar sampah, tukang sampah, iuran untuk hansip kan bayar. Kenapa bayar? Ya itu karena kita hidup bermasyarakat.
kalau nggak bayar iuran sampah, sampah kita keleleran. Siapa yang mau ngurusin sampah? Makanya Pak RT-nya, Pak RW-nya ngurusin. Nah itu kan ada butuh duit. Kita bayar iuran sampah. Giliran iuran sampah mau. Giliran untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak mau. Katanya pajak haram. Lah lu iuran sampah mau bayar, giliran pajak nggak mau. Lucu ya pikirnya. Makanya saya bilang itu cara pikir itu dulu yang harus diselesaikan. Kalau yang detail-detail kayak gini, ikut deh. Kalau yang mau kita pelajari ini, mudah-mudahan sama Allah dibuka lah pemahaman kita. Kalau udah pikirannya kayak gitu, gimana mau berkembang Islamic Finance? Ya nggak dibuka ilmunya sama Allah. Ya nih kalau kontrak nih, banyak sekali nih kontrak. Tadi juga nggak tertutup sama ini gitu. Karena ini bisa ini kan kontrak utamanya, baik Ubi Taman Acil, ini apa lagi nih, baik Ina, baik Salam. Ini bisa diisi lagi ya, kombinasi antara semua ini. Jadi hybrid gitu. Lebih kompleks lagi. Kapan kita hybrid? Ketika ada kebutuhan, nasabah kita butuh. Kita bikin dong. Gitu. Ya, bukan hanya Islamic Finance. Di konvensional finance pun begitu kayak tadi, masalah proyek finance tadi, biar nggak ada proyek yang mangkrak. Itu termasuk ya perkembangan lah dari ilmu keuangan. Makanya nggak banyak dosen-dosen di FEUI sekalipun yang ngerti proyek finance apa itu. Makanya capek juga ngajar mata kuliah itu, nggak ngerti, disuruh pakai buku yang baru jelas-jelas ini proyek finance tuh ini maknanya, nggak mau. Maunya capital budgeting aja. Capital budgeting itu bukan proyek finance. Kalau mau kuliahnya isinya capital budgeting, namain aja mata kuliah capital budgeting, gak usah digabung sama capital budgeting and proyek finance. Lucu. Tapi konsekuensinya kalau namanya capital budgeting, itu udah dipelajari di manajemen keuangan, apalagi mau dipelajari 14 kali ketemu belajar capital budgeting doang. Bosan ngajarnya, yang ngajar aja bosan, apalagi yang belajar mahasiswanya. Maksudnya topik nggak terlalu luas tapi dipelajari sampai detail banget gitu, kan lucu. Males suruh ngajar kayak gitu, ngapain, nggak menarik juga. Bukunya udah ada, nah itu udah saya share kan, ya. Berguna juga kok. Saya tahu sih dipakai nggak. Kalau di MM sih udah saya pakai. Kebetulan pimpinan MM sepakat sama saya. Kalau S1 susah, banyak dosen yang pikirannya tidak maju, tidak progresif. Oke, gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, makanya saya bilang ke Anda juga jangan gitu. Oh, tergantung dosennya begini. Kalau dosennya ilmunya kurang, masa kita kurang? Dosen itu hanya pintu masuk ilmu dari Allah gitu loh. Kalau dia masih kurang ya nggak perlu juga kita rendahin dia, kita hormat. Cuman kita tahu ilmunya dia sebatas ini, kita harus cari ilmu dari yang lain, baca bukunya. Apa sekarang ada internet, gitu. Ya, oke. Apalagi sih yang mau dipelajari? Nah, ini data-datanya nih ya. Nah, ternyata di sini datanya Salam yang paling banyak nih. Wah, kontraknya bentuknya Salam 49%. Ada hybrid, ada cuma 2%. Ijaroh 27%. Jadi paling gede Salam, saya nggak ngerti nih. Saya belum tahu mengapa kok Salam paling gede. Tapi ini data 2007 sih ya. Kita pun ini buku ya sebetulnya harus diperbaiki nih, diupdate datanya. Feeling saya sih sebetulnya kebanyakan Ijaroh karena paling mudah. Obligasi sukuk Indonesia hampir semuanya Ijaroh karena paling mudah dan bisa disesuaikan betul dengan suku bunga suku bunga obligasi konvensional. Karena bentuknya Ijaroh paling gampang gitu. Jadi kalau agar bondholder yang sudah terbiasa membeli konvensional bond mau beralih ke sukuk, paling gampang sukuknya itu desain kontraknya itu Ijaroh. Kan nanti benar-benar hampir sama, straight forward aja gitu, sama dengan
konvensional bond. Walaupun tanya lagi kontraknya beda, ya saya panjang lebar masalah nikah ya, nikah akadnya beda, kegiatannya sih sama. Oh ya nih, oh sorry, ini ya makanya ijaroh, sorry, ini apa nih judulnya, nature of underlying contract, apa ya bedanya mas ini? Oh ini yang terbaru, sorry, makanya yang terbaru. Nah terbaru ini tadi 2007 ya, ini 2008 2010 masuk akal ini. Ijaroh yang paling banyak. Tadi sesuai dengan feeling saya, ini ijaroh yang paling banyak, paling mudah menjualnya. Kalau kita masih minoritas Islamic finance ini, biar gampang dulu diterima oleh kalangan yang terbiasa di konvensional bond, pakai ijaroh. Ke depan ya mungkin aja kita kembangkan betul yang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, lihat dengan sukuk Kiswan 2011 paling banyak gabung pemerintah. Tuh, nah ini ada niat dari pemerintah. Setiap pemerintah negara Islam memang punya niat bagus, kita harus akui gitu loh, apresiasi lah, terlepas pemerintahannya gimana. Ada niat bagus lah kembangin. Oke, nah ini cukup structure ya. Wah ini banyak sekali nih. Nah ini kalau mau detailnya nih, Tijaro, terus apa, oh, saya kira nih detail sekali ya. Oh, per kontrak deh. Bagus sih kalau mau di, seharusnya emang harus dikuasai nih dari mahasiswa. Yang jelasinnya aduh kompleks banget ini. Seharusnya di usul fikih ya. Maksudnya kalau usul fikihnya udah bagus, dasarnya fundamentalnya jelasin ijaroh apa, wakalah. Ada kan ini ijaroh saya harus jelasin ya secara fikih Islam. Saya pernah ngajar usul fikih sih, diminta di program bisnis Islam, tapi waktu itu nggak diterusin lagi. Makanya saya, walaupun saya otodidak ya belajar usul fikih, sebenarnya nggak bagus belajar otodidak ya, harus ada gurunya. Makanya saya sarankan sebetulnya waktu itu jangan lagi dosen usul fikih itu dari FPUI, undang betul-betul yang ahli fikih gitu loh. Dari mana ya silahkan dipikirkan, kalau perlu kerjasama itu sama mana, Al Azhar Mesir atau ya Universitas Madinah Arab Saudi, tapi repot lagi nanti ribut. Kalau dari Mesir nanti dikira anti Saudi, dari Saudi nanti dikira anti Indonesia. Ini mau ribet nanti ngundang dari NU, yang dari Muhammadiyah merasa gitu gitu. Makanya saya usulkan luar negeri aja lah, dari Indonesia nanti ribut lagi antar ormas Islam ya. Maksudnya kita dihadapkan masalah seperti itu di Indonesia ya, antar ormas itu bisa berbeda jauh sikapnya. Makanya saya usulkan luar negeri aja sekalian lah, Al Azhar Mesir ya kan, atau ya kalau mau digabung gabunglah jadi dua gitu, dua pengajar, sebelum mitas dari Al Azhar Mesir, setelah mitas dari Universitas Arab Saudi Madinah gitu. Oke. Nah, ini ya genetic asset back, nah, makanya istilahnya asset back, sekutisasi ya. Ini figur 76 kita lihat aja figurnya deh. Nah, ini dia, yang paling sederhana nih. Nah, ini ketemu SPV. Oke, special purpose vehicle. Nih, mudarib. Nah, disebutnya mudarib, originator yang pertama kali mengeluarkan gitu loh. Nah, pertama mengeluarkan atau menciptakan gitu. Yang paling gampang sih ini pemerintah tadi, makanya saya kasih contoh paling gampang pemerintah. Karena nanti originator kalau sifatnya perbankan tadi kayak KPR tadi kompleks jelasinnya, bentuknya sih sepuk juga. Maka itu sekurisasi pasti melibatkan SPV. Jadi gini loh, kayak pemerintah tadi kan dia punya aset, nih asetnya nih gitu. Nah,
Nah, dia mengeluarkan sukuk, asetnya itu bangunannya dia, gitu. Nah, karena sukuk itu harus ada underlying asetnya juga harus menghasilkan. Nah, di desain nih, katakan aja asetnya ini dialihkan pengelolaannya sekaligus hak kepemilikannya sementara. Oke, perlu sementara ini perlu di ini karena nanti bisa digoreng. Oh, kepemilikan aset pemerintah dalam bentuk bangunannya Kementerian Keuangan sudah dialihkan ke SPV. Wow, digoreng secara politik. Ya kan nggak sebodoh itu. Jadi dialihkan pakai bentuk SPV, perusahaan cangkang, paper company, nggak ada kegiatannya ini. Walaupun ya adalah direkturnya kan secara hukum harus ada, gitu, pemegang sahamnya. Oh, biasanya ini paper company. Bahkan nggak perlu ada gedungnya kali. Asal ada alamatnya aja. Alamat harus, kalau gedung mungkin bukan punya dia atau gimana, atau nempel sama si mudaribnya gitu. Maksudnya alamatnya itu kalau Kementerian Keuangan ya alamatnya di gedung Kementerian Keuangan gitu. Kan harus ada alamat dong namanya perusahaan kan. Tuh. Nah, ini dialihkan ke sini, kepemilikan aset ini. Dia ngasih duit. Dapat duit dari mana dia ini? Dia ngeluarin sukuk, ngeluarin sekuritas. Basisnya adalah aset ini. Tuh, sekuritas. Sukuk ini kemudian dijual ke investor. Gitu. Sukuk investor ya bayar ke sini. Kalau dia bersedia dia bayar ke sini. Payment ya kan? Payment for subscript. Itu istilahnya gini. Itu nomor 4 nih. Dread. Nah, ini SPV-nya kemudian bisa begini dulu bayar product payment atau sih. Jadi inilah duitnya tadi dialihkan ke sini, jadi dapat cash nih pemerintah kita, katakan kalau tadi ini konteksnya pemerintah ya, ya harus pemerintah, swasta juga bisa, kalau tadi perbankan bisa juga, kalau perbankan jatuhnya nanti jadi sekuritisasi kredit. Tuh. Nanti si mudaribnya ini, originatornya ini bayar secara periodik kepada sukuk, jadi sukuknya dapat duit ya, dapat dari sini. Di sini ada pihak trustee, wali amanat, saya udah jelasin ya, wali amanat itu kalau kontrak obligasi, apakah obligasi konvensional, apakah apa itu sukuk, itu pasti ada karena bentuknya apa, bondholder itu atau sukuk holder tuh posisinya lemah di hadapan perusahaan. Jadi perlu ada pihak, makanya sebutnya wali amanat. Jadi yang menjadi wali, diberi amanat oleh sukuk investor atau bond investor untuk mewakili kepentingan dia di hadapan perusahaan ini. Jadi biasanya ini trustee, ini bank, sekaligus nanti langsung ditransfer sama si bank ini gitu loh. Ini namanya wali amanat. Sih udah jelasin belum ya? Mana board of trustee ini biasanya bank, sekaligus ya gampangnya kerjaan apa sih, nagih gitu, nagih pembayaran bunga dan cicilan pokok. Kalau udah dibayar dia salurkan dana ke bond. Kayaknya biasanya bank sekaligus dia, oh gimana nih, oke, nah, dia salurkan langsung transfer ke rekening bondholder ya di bank ini. Biasanya bentuknya bank nih, wali amanat. Oke. Nah, ini ngerti SPV ya, kenapa perannya di sini? Karena dia menerima ini dulu, menerima penyerahan aset, karena dia diberikan kepemilikan, walaupun tadi ya sementara, nanti begitu jatuh tempo dibalikin lagi ke sini gitu. Dibikinlah secara kontrak hukumnya itu sah gitu, memungkinkan gitu loh. Nah, ini bentuknya gini. Nah, ijaroh. Nah, kita lihat ijaroh. Nah, ijaroh mirip kayak tadi sebetulnya. Ijaroh. The mudarib begin the establishment. Nah, apa itu? Perusahaan cangkang.
SPV, kemudian mengeluarkan SPV-nya yang ngeluarin, bukan mudaritnya. Gitu. Apa itu ya, perusahaan ini paper company aja. Nah, kemudian dapetin duit dari investor, membeli asetnya dari vendor atau manufakturer. Nah, ini kalau bentuknya begini ya, ijaroh nih. Kemudian SPV ini yang sebagai owner aset, leases menyewakan aset itu ke mudari. Ini kalau bentuknya tadi non government. Kalau government ya asetnya si government itu sendiri seakan-akan disewa oleh pemerintah. Kalau ini disewakan lagi ke orang, wah itu makin tidak pasti kan. Kalau ketemu belum dapat penyewanya, kalau enggak nggak bisa dibayar itu cukupnya. Gitu. Kira-kira begini, hampir mirip kayak yang tadi, sukuk ijarah. Kemudian di sini lagi, sukuk ijarah ada kewajiban atau enabling, jadi embedded sale contract. Jadi include di dalam kontrak penjualan itu memberikan hak kepada mudarib tadi. Kalau tadi pemerintah membeli kembali gitu loh SPV-nya itu. Membeli aset yang dia telah jual ke SPV tadi di akhir periode ini beli lagi jadi miliknya si pemerintah lagi kan, miliknya mudarib lagi. Gitu. Tuh, yang ini namanya ijarah. Ada lagi bentuknya nih, bai'ul bitaman ajil. Nih, mudarib, originator, fake funding for the purchase of need at all. Jadi dia udah ngincer asetnya dulu, ada suatu aset pengen dibeli oleh si mudarib ini. Gitu. Nah, ini kalau bentuknya baik di Taman Ajil, issuer dari kontraknya ini adalah sekuritas ini SPV. Jadi legal owner of asset. Jadi kepemilikannya dari aset itu. Nah, si SPV ini dapat duit kan, proceed for sukuk issuance, bayar. Nah, ini kembalikan nih dari setelah kebalikan tadi ijaroh ya. Kalau ijaroh tadi dibeli lagi oleh pemiliknya di akhir periode. Kalau ini on receiving payment from the SPV, the vendor manufacturer deliver the asset to dari. Dari dapat deh aset yang dia pengenin tadi, intit aset. Nah di sini si SPV dapetin dibayar oleh si dari sebesar purchase price plus profit markup. Jadi dia dapat untung di awal. Kemudian ini dibayar secara apa namanya, cicilan, installment kan, annuity installment. Gitu. Nah, lihat lagi nih. Ini bayi ubi Taman Ajil aja dibilang udah populer di Malaysia, tapi banyak fuqaha yang tidak setuju dengan bayi ubi Taman Ajil ini. Nah, ini juga udah di luar bahasan kita. Maksudnya, ini aja masih diperdebatkan gitu. Emang Malaysia ini banyak disorot lah. Banyak anunya, inovasinya itu dipertanyakan, syariah compliance-nya. Walaupun mereka Malaysia ini juga punya argumen gitu, kenapa mereka begitu. Nah, lagi eksotik, udah eksotik udah macem-macem, udah gabungan. Mungkin saya bilang tadi jenis kontraknya, jenis akadnya itu kayak begitu tadi, udah macam-macam hal itu bisa di blend gitu loh, digabung gitu sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan dari nasabah, macam-macam. Nah ini BPA tadi ya.
BU di Taman Ajil ini butuh duit untuk membeli barang dari vendor atau manufakturer, dari pembuat barang itu, kontraknya dalam bentuk sukuk. Ini namanya BU di Taman Ajil. Oke, aduh banyak banget nih. Ada lagi di sini apa nih? Put option ya. Oh, embedded. Nah, udah ini nih. Makanya saya sebut tadi exotic option, exotic contract kan. Ada sini put option. Put option tuh hak untuk silahkan aja, boleh kayak begini. So ini udah pengembangan gitu, pengembangan dari makanya diskusikan ya gimana nilai LIBOR, suku bunga pasar. LIBOR ini London interest interbank offer rate. Nah, lihat nih. Hybrid gold sukuk. Gabung nih. Istisna mudabahah dijaro. Musyarakahnya kan joint venture ya. Joint venture. Istisna ini kayak proyek. Jadi ada proyek, proyek baru dimulai, makanya pembayarannya itu berdasarkan penyelesaian proyek gitu. Itu namanya kontrak istisna. Bank gitu. Ini originator atau bahasa Inggrisnya mudarib. Jadi kita udah bicarakan government atau dulu sering sebut juga sovereign, corporate gitu. Atau bank nih. Kalau mau dikembangkan tuh mortgage backed securities berdasarkan syariah. Nah, itu originatornya bank. Regulator di sini ya di Malaysia nih Security Committee, kalau di sini ya OJK, Bank Indonesia. Credit enhancer, nah ini juga nih apa ini perannya juga gimana nih, perlu lagi terang ini. Jadi credit enhancer itu gini loh, vendor ini kalau bentuknya tadi mau beli barang ya. Rating agency, nah ini juga kan lo kita udah belajar rating agency gimana orangnya, bisnisnya atau apa, masuk di suku ada metodologinya. Kemudian investment bank ini sebenarnya penting nih. Jadi dia ini yang
Investment bank itu apa sih? Ini bukan bank, jadi bank itu macam-macam. Makanya selangin belum ada ya. Ada commercial bank, ada development bank, ada investment bank. Investment bank itu kalau kita sebutnya perusahaan sekuritas sebetulnya. Jadi perusahaan sekuritas yang membantu perusahaan lain untuk mengeluarkan sukuk atau mengeluarkan obligasi, itu namanya investment bank, atau mengeluarkan saham gitu. Pada kasus sukuk ya, contohnya apa nih, ini kalau di Indonesia ini sebutnya perusahaan apa, aduh apa namanya tuh, sebenarnya underwriter nih, penjamin, penjamin emisi. Di Indonesia sebutnya penjamin emisi. Jadi dia menjamin kalau ada perusahaan mengemisi obligasi, itu obligasinya itu ada yang beli lah gitu gampangnya. Di sini dia nyiapin ini macam-macam ini. Kerjanya si bisnisnya si ini nggak bisa diturunin ya. Jadi mendesain strukturnya, sukuknya tadi itu apa, kontraknya kayak apa sih, gitu. Ya ini kontraknya gimana, bikin kontraknya harus sesuai dengan kira-kira apa yang mau dibeli oleh investor. Makanya investment bank ini, perusahaan sekuritas ini perusahaan sekuritas kalau Indonesia nih. Bisnisnya adalah sebagai underwriter atau penjamin emisi. Kalau punya pemerintah itu dana reksa, misalnya dimiliki oleh BRI nih, dibeli sama BRI, jadi anak perusahaannya BRI. Kalau BRI sendiri dulunya awalnya punya BRI Sekuritas, jadi udah digabung nih sama dana reksa gitu. Di bawah BRI sekarang, BRI sebagai holding. Nah, nanti ada lagi yang kalau yang BUMN ya, ada Bank Mandiri. Bank Mandiri itu anak perusahaannya punya Mandiri Sekuritas gitu. Satu bisnisnya ini sebagai penjamin emisi, sebagai investment banker. Beda investment banker sama kalau Bank Mandiri sendiri komersial bank. Kalau Mandiri Sekuritasnya itu investment bank gitu. Kalau di Amerika, biar Anda tahu ya, investment bank sama komersial bank itu dipisah. Makanya investment bank itu kayak JP Morgan, nah itu dia nggak punya bank, kerjanya kayak gini. Atau sekarang udah tutup ya, Lehman Brothers dulu yang bikin krisis di Amerika, itu macam-macam dah investment bank. Tuh. Atau kalau BNI punya tuh, BNI ya dia BTN ya, setahu saya nggak punya. BTN Sekuritas nggak punya dia. BNI masih kecil ya. Ada perusahaan lain namanya PNM, bantuin tuh, dia pengen PNM tuh PT PNM. Ini hampir mirip kayak bank nih, itu dibikin zamannya Habibie. Jadi sebetulnya untuk perusahaan UMKM, kredit terhadap perusahaan UMKM. Ya, tapi dia bukan komersial bank, dia hampir mendekati development bank sebetulnya. Jadi development bank itu juga kayak investment bank, dia nggak nerima deposito. Intinya adalah komersial bank sama investment bank sama development bank itu nggak nerima deposito. Terus dapat duitnya dari mana? Dari ngeluarin surat utang. Gitu. Makanya dulu Indonesia punya Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia, udah hancur zamannya Pak Harto. Dimaling sama Edi Tanzil, Pak Harto jatuh. Salah satu yang bikin Pak Harto jatuh kasusnya adalah Bapindo, korupsi paling besar zaman itu tuh 5 triliun. Sekarang udah kalah lah. Asabri aja nggak salah 20 triliun. Kerugian Asabri 20 triliun, Jiwasraya berapa belas triliun. Aduh, korupsi makin nggak. Perusahaan yang bantu oh,
issuance dari sukuk, makanya bikin prospek. Terus kalau kasus sukuk ya dia gitu, ada perusahaan print sukuk, dia udah kontak dulu calon pembelinya, pembeli sukuk ini biasanya institusi-institusi keuangan yang duitnya banyak, contoh dana pensiun. Kalau kita kan jam sostek tuh duit tuh gede banget, ratusan triliun kali, termasuk dana haji. Dana haji itu sekarang dikelola oleh Dewan Pengelola Keuangan Haji di PKH yang ketuanya Pak Akiton Bimanyu. Itu kan nyerangin nih gara-gara ribut dana haji ini. Saya juga baru tahu dari omongannya dia lebih dari 100 triliun sekarang dananya. Bener dana haji itu. Jadi dia kontak dulu dana haji, mau nggak beli gitu nih. Kalau saya lagi sedang mendesain nih sukuk yang dikeluarkan katakan oleh PT Astra Internasional. Kamu mau nggak beli? Nanti kan tektok gitu dari calon pembeli. Oh saya butuhnya gini nih. Saya kalau bisa sih returnnya itu imbal hasilnya sekian. Jangan sama dong dengan deposito perbankan, atau jangan sama dong dengan konvensional bond ya kan. Sukuk saya mau yang lebih tinggi, umpama gitu loh. Kan saya itu juga lagi resiko di mata saya sukuk umpama. Kalau si nanti calon pengeluar bond issuer atau sukuk issuer setuju kayak tadi PT Astra setuju, udah tinggal didesain, ditemukan sama si investment bank gitu ya. Aduh, saya kira sampai sini dulu kali ya. Saya udah terasa capek. Kalau kuliah online cepet terasa capek. Oke, saya kira itu dulu. Kecuali ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri sampai sini ya. Kalau ada diskusi atau apa bisa kita lakukan di WA Group. Kemudian ini kuliah terakhir, saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Tentu saja saya yakin ya